Halo, selamat sore teman-teman tanpa nama. Selamat datang di Tanpa Nama Talk yang ke-28. Ya, seperti biasa hari ini kita akan bahas sebuah topik yang menarik. Dan by the way, di sini hujan. Di tempat kalian gimana? Mungkin kalau hari ini agak-agak noise ya, itu karena hujan gitu ya. Dan kembali lagi bersama saya, Karenina, bagian dari Psikologi Tanpa Nama, sebuah platform yang peduli akan kesehatan mental kita semua. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas sebuah strategi dalam kesehatan mental, namanya self-healing. Dan kita akan bersama-sama dengan salah seorang yang pastinya ahli di bidang ini, yang ngerti banget tentang self-healing, seorang psikolog klinis. Beliau bernama Kak Agung Wahyu, PMPSI, psikolog. Beliau seorang psikolog klinis. Kita undang bersama-sama dengan kita ya, teman. Wah, ini dia. Halo, Selamat. selamat siang. Ya, 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 halo, halo. Ya, suara saya terdengar jelas ya, Kak? oh iya, suara saya terdengar. Suara saya jelas ya? Iya, jelas. Cuman tadi sedikit agak-agak delay dan putus-putus sih, Kak. Cuman kayaknya nggak apa-apa sih Mhm. suara Kakak. Oke, oke. Mudah-mudahan Ya, bisa lancar ya sinyalnya. amin. Iya, teman-teman yang di sini juga boleh bantu. Kalau misalnya nanti ada gangguan suara dan sebagainya, langsung aja bilang supaya kami juga bisa follow up gitu ya. Iya. Oke, Kak, Kak, Hmm. Kak Wahyu ya panggilannya nih. Iya, Ya, Kak, biasanya saya dipanggil Kak Agung boleh, Kak Wahyu juga boleh. Bebas aja. oh gitu. Hari ini maunya yang Iya, mana nih, Kak? yang mana aja, senyamannya aja. Ya. Oke, jadi Kak Wahyu aja ya nih. Nah, Kak, Ya. em, apa kabarnya nih hari ini gitu? Kabar saya alhamdulillah baik, sehat. Gimana kalian? Sehat? Ya, Semuanya saya juga sehat sehat. ya? Ya, kan sehat juga. Oke, mau nyapa juga teman-teman yang di sini ya. Selamat datang. Teman-teman ada teman-teman Kak Wahyu juga ya di sini. Iya, betul. Ya, selamat datang dan mungkin sambil kita nunggu teman-teman yang lain datang, mungkin bisa cerita nih Kak Wahyu kesibukannya apa akhir-akhir ini Kak? Ya, akhir-akhir ini untuk ke aktivitas saya, ini saya sebagai psikolog klinis di salah satu klinik di Ciputat, namanya Dede Klinik di Tangerang Selatan di Ciputat. Saya juga sebagai karyawan swasta ya untuk di hari-hari kerja begitu. Jadi double nih sebagai karyawan swasta, iya, sebagai psikolog klinis, iya, seperti itu. Nah, menarik nih. Mungkin ini kita juga akan sedikit kulik-kulik gimana sih self healingnya seorang yang punya pekerjaan kayaknya dua nggak sih itu Kak namanya gitu kan? Iya, betul. Iya, Oke. intinya pasti banyak ya orang-orang yang istilahnya double job begitu ya dalam kehidupan sehari-harinya begitu. Yang misalkan paginya dia sebagai apa, siangnya sebagai apa begitu. Senin sampai hari Jumat dia bekerja apa, terus juga ada istilahnya banyak ya yang ini pasti kan ngalamin yang namanya stresor-stresor dan perlu yang namanya self healing begitu atau healing seperti itu. Yes, itu pembukaan yang menarik buat topik kita hari ini, teman-teman. Nah, mungkin sebelum itu bisa sharing-sharing juga nggak sih, Kak? Bukannya udah pekerjaan dua, terus kena pandemi gitu. Itu ada pengaruhnya Hmm. nggak di kehidupan kakak? Iya, pasti. Sebagai saya sebagai manusia biasa ya, pasti juga ngalami ya yang namanya apa namanya efek-efek dari pandemi ini gitu ya. Dari kondisi yang biasanya apa namanya ya, istilah kondisi karantina lah intinya kayak gitu kan. Intinya kan suatu kondisi yang nggak biasa seperti itu. Nah, itu tuh ngalamin yang namanya kita keadaan yang 180 derajat itu berbeda begitu. Ya ngalamin stres, stresor-stresor begitu ya, alami yang namanya kondisi yang tidak pasti itu pasti dialami begitu. Kayak gitu. Oke, suatu kondisi yang tidak pasti itu menambah stresor gitu ya, Kak ya. Oke, Betul, kalau gitu betul, mungkin betul. kita boleh ke topik inti kita hari ini ya, tentang self healing. Self healing gimana, Kak?
Oke. Ya, monggo-monggo silakan. Iya, untuk teman-teman di sini, kalau waktu kita lagi bahas, terus ada pertanyaan yang muncul, boleh langsung ditulis supaya nanti kita bisa langsung tanyakan kalau memang bisa, atau nanti kita akan tumpuk taruh di sesi Q&A gitu ya teman-teman. Oke, nah berarti yang pertama ini Kak, kita mungkin perlu mendefinisikan dengan baik gitu ya. Sebenarnya self healing itu apa ya Kak? Gitu. Iya, self healing. Mungkin di kalangan di antara kita di masyarakat sudah ada yang tahu, ada yang tidak tahu apa sih itu self healing begitu. Self healing ini adalah upaya untuk mengurangi atau bahkan menyembuhkan perasaan luka batin pada diri kita, pada individu seseorang yang dimana luka batin ini memunculkan rasa kecewa gitu ya. Kalau kita ngalamin luka batin, perasaan yang tidak enak, pasti kan ada perasaan sedih, perasaan kecewa, bahkan marah begitu ya. Bahkan muncul-muncul gangguan, maksud saya gejala-gejala stres yang dimana mengarah ke arah gangguan mental seperti itu. Dan self healing ini karena dilakukan namanya self healing begitu. Nah, ini dilakukan secara individu, secara mandiri begitu. Jadi tanpa perantara orang lain begitu. Jadi self healing ini sebagai pertolongan pertama karena kita sebagai manusia yang mengalami luka batin, kita menyadari nih adanya luka batin tersebut dan kita ingin terlepas dari perasaan-perasaan seperti itu, ingin mengakhiri hal tersebut. Nah, dengan self healing inilah kita sebagai manusia minimal adalah meredakan perasaan atau luka batin atau stres-stres tersebut kayak gitu. Oke, jadi upaya kita secara mandiri untuk menyembuhkan luka batin gitu ya Kak ya, singkatnya. Iya betul. Oke, oke. Ya, teman-teman udah pada ngerti nih maksudnya, atau ada yang menanyakan kalau ini termasuk self healing nggak? Ini termasuk self healing nggak? Itu boleh ya teman-teman ditanyain di bawah. Boleh boleh. Oke Kak. Lalu ini tadi kan ada apa? Tadi Kakak garis bawahi bahwa ini harus secara mandiri. Lalu sebenarnya memang kapan sih self healing ini harus kita apa ya? Kita lakukan gitu? Kapan aja gitu? Iya. Self healing itu kita lakukan ketika memang kita menyadari kalau kondisi mental kita itu sudah tidak baik-baik aja begitu ya. Karena kan pada emosi ketika ketika kita mengalami apa namanya luka batin, pasti kan ada perasaan yang muncul begitu ya, ada emosi yang muncul. Emosi itu kan seperti perasaan sedih, perasaan bahagia, perasaan marah begitu. Nah, ini jangan sampai dipendam begitu ya. Sedih kan, kalau sedih kan berarti kita harus bagaimana nangis misalkan seperti itu. Marah berarti ya kita ada apa namanya ya agresi di situ kan, ada mungkin kita marah-marah, kita ekspresi marah. Nah, ekspresi ini jangan sampai dipendam. Cuman untuk apa namanya menyalurkannya perlu yang namanya hal-hal yang positif seperti itu. Jangan sampai berlarut-larut. Jadi kapan sih kita harus melakukan self healing? Ketika memang kita menyadari kalau diri kita memang mengalami yang namanya perasaan-perasaan efek-efek dari luka batin tersebut begitu. Baik, jadi adalah ketika kita sudah mulai nih merasakan apa ya, perasaan-perasaan dari efek dari luka batin tadi. Jadi berarti Betul. itu emosi-emosi negatif ya, arahnya ke sana ya. Iya. Ya, betul. Nah, jadi kita harus nyari. Tadi ada satu hal yang digarisbawahi bahwa tidak boleh apa ya dipendam, terlalu dipendam, tapi harus disalurkan dengan cara yang positif. Nah, mungkin kita akan Iya, lebih betul. bahas lebih dalam ya, gimana sih cara positifnya gitu nanti. Nah, oke. Sekarang kita bahas nih, apa sih dampak atau manfaat yang bisa kita rasakan gitu ya sebagai manusia kalau kita bisa gitu, kita punya dan kita bisa efektif nih self healingnya. Apa aja manfaatnya, Kak Wahid? Iya, dampak jika kita melakukan self healing ya dan self healing ini berhasil, dampaknya pasti sangat bermanfaat banget buat diri kita sebagai manusia. Dampaknya itu adalah kita ketika kita merasakan perasaan kecewa atau merasakan gejala-gejala stres tersebut gitu ya, kita akan berefek pada perasaan yang lebih rileks lagi seperti itu.
perasaan yang lebih tenang, kondisi pikiran yang lebih jernih begitu. Jadi ketika kita sudah pasti kan healing itu kan butuh karena kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan begitu, keadaan-keadaan lingkungan sekitar yang memang lingkungan sekitar tersebut membuat perasaan menjadi tidak baik. Nah, disitulah pasti kan stres itu datang dan pikiran kita jadi nggak jernih begitu dalam menerima atau merespon kondisi atau keadaan seperti itu. Nah, dengan healing ini manfaatnya ya tadi seperti yang saya sampaikan, lebih rileks, lebih tenang, pikiran lebih jernih. Nah, ketika pikiran lebih rileks, lebih tenang, dan pikiran lebih jernih, nah, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak kita inginkan, kita bisa lebih realistis begitu. Kita bisa berdamai dengan keadaan tersebut begitu. Kita bisa, kalau misalkan memang itu jadi masalah atau stresornya itu karena penyebabnya permasalahan, nah, ketika kita menemukan jalan kita untuk menemukan jalan keluar atau problem solvingnya itu lebih kita memilihnya lebih baik begitu ya, dengan solusi-solusi yang terbaik dengan resiko-resiko yang lebih minimal seperti itu. Karena kan kalau misalkan kita kurang healing begitu ya, emosi atau keadaan pikiran yang kurang jernih, kadang-kadang kan problem solvingnya macam-macam begitu ya, bahkan bisa melukai diri sendiri begitu. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, dengan healing ini manfaatnya ya pikiran lebih jernih dan akhirnya kita menemukan solusi atau jalan keluar yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, wow, banyak ya dampaknya. Pertama, lebih rileks, lebih tenang, pikiran jadi lebih jernih, lalu kita jadi bisa menemukan solusi-solusi yang lebih tepat ya, atau yang minim resiko seperti itu. Nah, Yeah. berarti kalau dibalik nih ya, Kak, apa yang akan terjadi nih kalau misalnya kita tidak punya self healing atau malah ya kita tidak bisa menyadari itu gitu untuk bisa self healing, gimana Kak? Ya, ketika kita nggak menyadari gitu ya, umumnya sih pasti menyadari ya manusia, cuman memang pada dasarnya balik lagi ke individunya masing-masing begitu. Ya umumnya adalah ya pasti mudah marah dulu, mudah marah atau mudah apa namanya, kalau misalnya perasaan sedih pasti kan sering menangis seperti itu, bahkan menarik diri, dan itu kan akhirnya muncul yang namanya gejala-gejala gangguan mental, baik itu stres, depresi, seperti itu. Kalau sudah sampai depresi kan akhirnya yang namanya menarik diri, begitu ya, nafsu makan berkurang atau nafsu makan berlebih. Kalau nafsu makan berkurang akhirnya ini dampaknya bukan soal masalah kondisi secara psikologis aja, tapi ini akan berdampak atau berpengaruh pada kondisi fisik begitu ya, kesehatan fisik. Bisa jadi dia akhirnya kena yang namanya sakit fisik, misalkan kalau misalkan kurang makan akhirnya muncul yang namanya bisa jadi apa namanya ya, gangguan pencernaan atau gangguan MAS seperti itu. Atau kalau misalkan makanan berlebih gitu ya, makannya kan nggak, misalnya makan sembarangan begitu ya. Kalau misalkan stres kan orang pengennya makan banyak, tapi dia nggak mengontrol ini makannya sehat atau enggak, akhirnya kena tipes seperti itu. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan. Bahkan dampak yang lebih buruknya lagi yaitu akan membawa ke arah yang tidak diinginkan, seperti melukai diri sendiri gitu. Itu kan sudah masuk ke gejala-gejala gangguan mental berat begitu ya, atau gangguan jiwa begitu. Seperti ke arah depresi. Depresi kan gangguan mental seperti itu. Bahkan bisa kalau dibiarkan seperti itu bisa ke arah gangguan-gangguan jiwa yang lainnya, yang mungkin ini balik lagi bagaimana stresor itu muncul begitu. Seperti itu. Wow, ternyata dampaknya cukup besar ya teman-teman. Bisa mengarah pada berbagai gangguan-gangguan mental gitu ya, bahkan tadi akan merambat juga ke fisik begitu ya, karena sebenarnya satu kesatuan ya mental dan fisik kita ya Kak ya. Ya, betul. Intinya tidak ada istilahnya, tidak ada istilah ya. Kemarin kalau misalkan teman-teman ikut yang namanya kemarin pada tanggal 10 Oktober Hari Kesehatan Mental Sedunia itu kan, misalnya tidak ada kesehatan yang berarti kalau misalkan kesehatan mental itu tidak ada begitu, karena kesehatan mental dan kesehatan fisik itu adalah satu kesatuan seperti itu. Betul teman-teman. Oke, iya benar. Dan satu lagi mungkin yang tadi kakak juga bilang ya, ketika
apa-apa ketika kita nggak bisa self healing, bahkan ketika sesuatu yang bukan masalah akan jadi masalah ya kak dalam hidup kita gitu ya, jadi lebih sensitif kan Iya, ya kak, tadinya yang betul, maunya betul, ya. menyelesaikan masalah malah memperparah masalah lah jadinya gitu. Betul, betul. Intinya kan self healing ini kan karena uh, seseorang butuh uh, punya motivasi untuk yang namanya mengakhiri keadaan tersebut gitu ya, keadaan yang tidak dia inginkan. Misalkan kondisi yang simple aja, misalkan dia apa namanya, dia masuk ke kantor baru gitu ya, ke pekerjaan atau lingkungan baru begitu. Pasti kan ada prasangka-prasangka seperti itu kan. Dia mesti adaptasi seperti itu. Terus dia ketemu misalkan atasannya, wah ternyata atasannya marah-marah mulu misalkan seperti itu. Itu kan hal yang kondisi yang dia jarang dia temui seperti itu. Nah, karena hal yang simple, dia self healingnya, dia nggak mau menggunakan atau tidak mau healing, intinya seperti itu. Nah, akhirnya pada akan berdampak, ya balik lagi ke kepribadian individu seseorang ya. Kalau misalkan dia introvert misalkan ya, dia lebih ke arah ya udah dia pendem perasaan itu, dia nggak mau cerita kayak gitu, atau minimal dia berekspresi marah-marah atau melampiaskan kemarahannya itu ke orang lain. Nah, itu kan akhirnya malah muncul permasalahan-permasalahan baru yang masalah ini muncul di lingkungan sosialnya dia sendiri begitu. Iya. Oke, jadi itu teman-teman ya gambarannya ketika self healing ini tidak dilakukan gitu, karena justru akan menumpuk dan bisa jadi bom waktu gitu ya kak ya, suatu Betul, saat betul. ya jadi bahaya. Oke. Nah, sekarang Kak, kita mungkin akan bahas lebih lanjut nih tentang bentuk-bentuk self healingnya. Sebenarnya kayak gimana sih tadi Kak? Wahyu sudah sempat mention bahwa bentuknya akan positif gitu loh. Nah, seperti apa ini? Ya, bentuk atau jenis self healing ini sebenarnya banyak ya begitu. Dari yang apa namanya, dari yang sederhana maupun dengan teknis-teknis seperti itu. Yang sederhana-sederhana ini balik lagi banyak ya, kalau misalkan kita lihat IG kayak gitu atau apa namanya, media sosial yang lainnya kayak gitu kan pasti aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hobi misalkan gitu. Atau misalkan yang lebih simpelnya lagi adalah ngobrol kayak gitu ya. Itu sebenarnya ngobrol itu salah satu jenis self healing, karena kan kita menceritakan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang dialami dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang dia percaya seperti itu. Dengan bercerita, minimal dia sudah meringankan begitu ya, tekanan-tekanan atau stresor yang dia alami begitu. Dan kalau yang sedangnya itu ada terkait hobi. Misalkan kalau dia suka aktivitas fisik, bisa bersepeda, bisa olahraga, kayak gitu ya. Atau aktivitas-aktivitas yang produktif, misalkan dia menanam, kayak gitu ya. Atau memelihara hewan. Nah, itu kan ada yang dilakukan seperti itu, hal yang positif. Kalau dari jenis-jenis teknis yang memang perlu dilakukan secara teknis, misalkan contohnya seperti mindfulness gitu. Mindfulness ini berkaitan dengan meditasi pernafasan. Kita atur pola nafas. Kayak gitu ya. Kayak misalkan kita alami yang namanya rasa takut, pasti kan atau kecemasan. Pasti kan gejalanya kan muncul yang namanya deg-degan gitu ya, sesak nafas. Nah, itu perlu namanya meditasi pernafasan. Polanya adalah kuncinya adalah tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Begitu. Teman-teman bisa lihat sebenarnya mindfulness atau meditasi pernafasan itu bisa dilakukan bisa lihat di YouTube begitu ya, cara-cara teknisnya. Atau kalau misalkan ternyata nggak perlu mindfulness nih, ada teknis lain begitu. Teknis lainnya adalah self talk gitu. Dia perlu motivasi, misalkan kondisi orang ini perlu motivasi. Nah, karena self healing dilakukan oleh diri sendiri, ya dia bisa lakukan self talk. Dia bicara dengan diri dia sendiri, bukan berarti dia ngomong sendirian dengan halusinasi ya. Gitu. Artinya dia ngomong sama diri dia sendiri begitu, untuk menanamkan afirmasi-afirmasi positif, memotivasi diri sendiri untuk dia harus berani begitu, harus move up, harus bisa menerima keadaannya. Seperti itu. Itu self talk. Atau kalau misalkan masih kurang, ada kebutuhannya yaitu dengan yang namanya menulis diary begitu ya. Dia menulis buku ceritanya
gitu ya. Dia alami apa sih hari itu, begitu ya. Dan dia juga harus menulis solusi-solusi terbaik apa yang untuk menemukan jalan keluarnya. Itu jenis-jenis self healing dengan teknis. Maksudnya masih banyak ya, masih banyak. Dan ini memang balik lagi tergantung individu masing-masing seperti itu. Oke, nah teman-teman boleh nih ditulis apakah tadi yang disebut Kak Wahyu ada yang self healingnya teman-teman nih gitu ya. Jadi tadi ada yang sebenarnya tergantung kepribadian dan kesukaan, hobi kayak gitu ya, hal yang menyenangkan menurut dia gitu. Lalu ada hal-hal yang tadi yang keren banget, ternyata ngobrol itu sesuatu yang apa ya, termasuk self healing karena kita menurunkan tekanan-tekanan itu tadi. Dan ternyata teknik-tekniknya ada 3 ya Kak tadi yang disebutkan ya. Pernafasan, bernapasan, setelah itu menulis, ya, iya, ya menulis ya, self talk, ngomong sama diri sendiri gitu. Ya, self talk teman-teman. Nah, ingat tadi kan syaratnya adalah kita melakukan ini sendiri gitu ya, apapun, makanya ada self talk gitu. Oke. Yes. Ya teman-teman, gimana, ada yang sesuai nggak sama self healingnya kalian? Boleh ditulis di bawah. Oke. Nah, sekarang Kak, mungkin buat teman-teman yang belum ketemu nih self healingnya, atau mereka yang baru dengar atau baru familiar nih, baru tahu gitu tentang self healing, apa rekomendasi atau saran dari Kakak nih buat mereka bisa menemukan self healing versi mereka sendiri? Ya, untuk bagi yang seseorang atau teman-teman yang belum menemukan self healing yang tepat, sebenarnya jangan sampai menyerah begitu ya. Tetap punya motivasi, karena pada dasarnya ketika kita butuh self healing atau butuh healing begitu ya, sebenarnya itu sudah menjadi motivasi individu, motivasi teman-teman untuk ingin menyelesaikan permasalahannya, ingin mengakhiri keadaan stresnya itu, seperti itu, kondisi-kondisi stresnya. Nah, tapi memang tadi kenapa saya sebutkan ini tergantung pada diri sendiri, karena self healing ini dilakukan oleh sendiri secara mandiri, artinya kan tidak ada pendampingan orang lain, begitu. Nah, memang di sini tantangannya adalah, challenge-nya adalah memang nggak satu orang ini individu. Misalnya saya healing apakah harus itu saja, gitu kan? Karena hidup itu adalah variatif, perlu yang namanya variasi, gitu. Healing itu juga perlu yang namanya variasi, karena ini dipengaruhi oleh faktor pertama, kepribadian, dan tergantung bobot besarnya permasalahan atau kondisi yang dialami pada saat itu, begitu. Misalkan kondisi contoh misalkan dia kondisi kecelakaan misalkan pada saat itu, ya nauzubillah min dzalik ya, dia alami kecelakaan atau melihat kecelakaan. Apakah langsung yang namanya healingnya itu jalan-jalan terus belanja? Kan enggak ya, kayak gitu. Artinya memang dilihat suatu kondisi yang pada saat itu. Memang pada dasarnya kita, kalau memang misalnya contoh nih, kalau kita mengalami kecemasan, ya healing yang tepat adalah kita meditasi pernafasan dulu, atur pola nafasnya, tenangkan pikiran dulu, luangkan waktu untuk berpikir dengan jernih, seperti itu ya. Artinya jangan intinya berhentilah aktivitas sehari-hari, aktivitasnya pada saat itu, untuk meluangkan waktu untuk berpikir pada diri sendiri. Kalau misalkan muncul yang namanya sesak nafas, biasanya umumnya adalah ketika kita mengalami keadaan yang tidak kita inginkan. Umumnya adalah rata-rata adalah jantung berdebar-debar gitu ya. Sesak nafas itu bukan berarti ada masalah jantung atau asma gitu ya. Itu jangan diagnosa ke arah situ dulu, bisa jadi karena kita muncul yang namanya gejala kecemasan atau tanda-tanda kecemasan. Nah, itu tarik nafas dulu, relaksasi dulu gitu ya. Santai dulu, chill dulu, intinya kayak gitu ya. Santai dulu sampai kita temuin nih dengan masalah yang kita hadapi ini, yang dihadapi saat ini, butuhnya apa sih gitu ya. Lu butuh cerita nih kayaknya, itu kan sebenarnya otomatis ya, otomatis karena kita berpikir begitu, kita ajak pikiran itu dengan jernih, ketika sudah tenang, pasti otomatis kayak mau cerita dulu nih, ya udah silahkan cerita ke orang-orang yang kita percayai, menurut kita menurut kita orang itu bisa diajak ngobrol gitu kan, nggak sembarangan kita cerita sama orang ya, intinya kayak gitu. Tetap hati-hati. Atau kita kayaknya butuh yang namanya lihat
lihat-lihat IG aja pun juga termasuk healing ya sebenarnya gitu ya. Butuh hiburan nih, nonton dulu deh kayaknya ya lebih rileks ya, silahkan gitu kan. Itu balik lagi. Tapi memang perlu disadari self healing ini atau healing ini kan bukan berarti menyelesaikan problemnya. Tujuannya adalah mengurangi rasa luka batin ya, mengurangi emosi yang muncul. Tapi untuk permasalahannya memang perlu yang namanya step-step untuk menyelesaikan atau jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke, oke. Jadi jawabannya adalah sebenarnya tergantung ke kepribadian, preferensi seseorang ya Kak, bentuk apa. Terus tadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi gitu, dan bobot stresornya yang saya alami gitu. Iya. Oke, ya. Oke. Dan tadi yang paling menarik yang terakhir dibilangin tadi, Kak Wati tadi bilang apa Kak yang terakhir? Bahwa aduh kenapa aku ngomong Iya, aku ngalir aja sebenarnya. Ya intinya adalah itu sebenarnya ngalir aja ya self healing itu. Intinya adalah self healing ini nih aku ingat nih. Aku juga ngeblank sih sebenarnya. Iya. Iya. Intinya adalah self healing ini tidak menyelesaikan permasalahan pada intinya seperti itu. Hanya untuk mengurangi dan meredamkan keadaan ya rasa luka batin kita yang kita alami pada saat itu seperti itu. Hanya mengurangi ya teman-teman. Jadi permasalahannya mungkin atau stresornya ya mungkin masih ada di sana gitu. Betul. Oh ya, satu lagi intinya sih. Silakan. Ya, intinya sih self healing itu kita nggak cukup satu kali ya, terus langsung healing, intinya langsung tenang itu harus dilakukan continue berkali-kali intinya kayak gitu. Ketika kita memang kok permasalahan yang sama, kok muncul lagi nih gejala-gejala, itu hal yang wajar sebetulnya. Stres itu tuh wajar ya, sebagai kita manusia yang hidup pasti akan mengalami yang namanya stresor. Kita nggak stres itu tuh udah menjadi kehidupan sehari-hari. Jadi healing itu tuh nggak cukup sekali, jadi perlu dilakukan secara berkali-kali, continue, intinya sampai kondisi kita membaik dan pikiran kita menjadi lebih rileks dan tenang, seperti itu. Yes, nah itu pas banget Kak. Jadi sebelum Kakak bilang itu aku mau nanya gitu, gimana dengan teman-teman yang bahwa atau menuntut bahwa ketika aku self healing maka aku harus langsung sembuh kayak gitu, aku harus langsung harus langsung cepat lah, atau malah mereka berpikir bahwa masalahku akan selesai ketika aku self healing gitu ya. Buat mereka lagi nih Kak. Ya, sebenarnya umum sih ya, wajar ketika kita pengennya selesai nih masalahnya gitu, simple. Tapi yang perlu kita itu kan namanya ke-trigger ya, kalau bahasa umumnya seperti itu. Kita tuh ke-trigger dengan kondisi kita nggak mau terjebak nih dengan masalah, pengennya cepat-cepat aja gitu kan. Tapi jangan sampai itu menjadi stres baru buat diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita terlalu ke-trigger, kita memikirkan yang namanya hasil tanpa menjalankan proses, nah ini akan memunculkan stres baru. Jadi memang pada dasarnya dalam menjalankan atau menyelesaikan suatu problem atau stresor, memang itu ya kita harus realistis, harus sadar, harus menerima keadaan kalau kita butuh proses. Setiap langkah, setiap goal yang kita capai itu pasti perlu yang namanya proses. Proses itu ada yang cepat, ada yang butuh waktu seperti itu. Dan jangan pernah membanding-bandingkan diri kita. Begitu. Misalkan, yang mengalami keadaan ini bukan saya doang nih. Ada misalkan dia juga ngalamin nih abis diomelin misalkan ya. Simpelnya ya, biasanya kan masalah kantor ya kalau di perkotaan gitu ya, di Jakarta. Dia abis diomelin juga nih sama si bos gitu kan. Kok dia cepet banget sih bisa lebih enjoy lagi. Nah, jangan pernah menyamakan atau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pada dasarnya diri kita itu, manusia itu unik ya. Manusia itu unik, kita punya gaya, kita punya variasi, kita punya selera masing-masing. Bahasanya seperti itu. Kayak gitu. Oke, ya. Pertama, berarti menghargai proses ya, Kak. Menghargai proses. Betul. Lalu tidak membanding-bandingkan gitu, karena kita semua unik. Oke. By the way, aku jadi penasaran, kalau self-healing versinya Kak Wahyu itu gimana, Kak? Kalau aku sih, umumnya adalah, aku lebih seringnya ke cerita ya. Cerita gitu ya, baik itu ke adekku gitu kan, atau ke keluarga,
ke teman-teman begitu. Intinya aku pasti akan cerita dulu gitu ya, cerita dulu, atau aku lebih ke arah kalau misalkan memang muncul yang namanya nafasnya cepat begitu, deg-degan, aku tarik nafas dulu di situ, stop dulu nih kerjaannya gitu kan, aktivitasnya stop dulu, jangan dipikirin dulu, akhirnya kita tenangin dulu gitu ya, relaksasi, intinya meditasi pernafasan. Meditasi pernafasan itu kan macam-macam, ada yang 1 menit, ada bahkan tinggal tinggal narik nafas, keluarin, udah intinya udah bisa healing lah intinya kayak gitu, bisa lebih tenang lagi. Mungkin ada juga jalan-jalan gitu ya, istilahnya kalau bahasanya itu me time gitu ya. Me time itu juga healing ya teman-teman ya. Me time, jalan-jalan sendiri gitu ya, selama jangan sampai berlebihan aja ya, intinya tetap ingat waktu begitu ya. Me time, jalan-jalan, bisa jadi lihat, misalkan lihat Instagram pun juga menjadi healing gitu ya. Nonton nonton film pun juga jadi healing. Jadi banyak banget lah healing yang kita bisa lakukan kayak gitu. Oke, iya, itu banyak tuh Kak yang selama ini juga aku lakuin gitu. Oke. By the Iya, way, gimana kenapa Kak? iya, iya. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis nih sekarang. Kita mungkin akan sebentar lagi masuk ke sesi Q&A. Teman-teman gimana sih ngejalanin self healingnya selama ini juga boleh, atau mau sharing curhat boleh juga gitu ya. Nah, ini Kak pertanyaan dari aku, mungkin gimana caranya kita tahu atau gimana sih tanda-tandanya kalau misalnya self healing kita ini berhasil gitu atau efektif gitu. Ya, tanda-tanda kalau healing kita itu, self healing kita yang kita lakukan itu berhasil. Pada dasarnya, ketika kita menjalankan healing itu, self healing itu, kita sudah merasakan lebih tenang, lebih rileks. Kita nggak, pikiran itu tuh nggak numpuk-numpuk begitu ya. Kalau pikiran numpuk kan akhirnya ada muncul gejala secara fisik kan, pusing minimal seperti itu. Pusing karena terlalu pikiran. Nah, ketika kita sudah healing, kita lebih tenang lagi, kayak gitu, kita sudah berpikiran jernih, kita sudah menemukan jalan keluarnya, kita sudah bisa antisipasi seperti itu, sampai kondisi kita menguasai keadaan, begitu. Menguasai keadaan ini artinya kita bisa menerima keadaan tersebut, begitu. Oh ya sudah, keadaannya memang seperti ini, gitu ya. Dan saya harus lakukan, begitu. Saya harus lakukan. Kan kita misalkan kalau misalkan kita masalah itu muncul karena faktor ada orang lain yang membuat stresornya itu munculnya dari orang lain, kan kita nggak mungkin ya harus merubah perilaku atau kepribadian orang itu gitu kan, nggak, itu hal yang nggak mungkin kayak gitu. Ada kita bisa menerima, oh ya itu menjadi kekurangan dia, artinya bisa memaklumi. Dengan cara memaklumi kita bisa punya treatment untuk bagaimana sih menghadapi orang tersebut, misalkan itu dari orang lain. Kalau misalkan keadaan, kita bisa menguasai keadaan tersebut seperti itu. Nah, ketika kita sudah continue gitu ya, kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan dan kita sudah terbiasa, misalkan masalah itu kan bisa jadi hilang terus muncul lagi, masalah yang sama, masalah yang mirip-mirip begitu. Pasti kan hidup itu kan permasalahannya, kalau istilah bahasanya adalah 11-12 nih permasalahan sebenarnya dulu pernah ngalamin yang sama, tapi memang beda aja dikit gitu. Nah, ketika memang menurut kita sudah terbiasa, itu udah berhasil, bisa dikatakan berhasil seperti itu. Oke, berarti tandanya pertama lebih rileks, lebih tenang, terus lebih bisa menguasai keadaan dan menerima keadaan, dan menganggap itu sebagai suatu hal biasa yang ya mungkin nanti akan ada lagi, tapi bisa nih kita terima lagi gitu ya Kak ya. Iya, betul, betul. Oke, nah kayaknya aku jadi punya pertanyaan gitu ya. Bisa jadi apa saja sih Kak sebenarnya hal-hal yang menghambat kita dalam proses self healing ini? Karena misalnya kalau misalnya saya aja gitu ya, misalnya mau tidur nih sebagai salah satu sarana untuk self healing, tapi mau tidur tuh nggak bisa karena kepikiran sama masalah itu, overthinking dan sebagainya. Nah, gimana tuh Kak? Gimana ya, apa ya? Mungkin caranya, atau apakah sebenarnya ada tips-tips khusus gitu supaya self healing kita prosesnya baik gitu? Ya, untuk menjadi hambatan gitu ya untuk self healingnya adalah pertama tadi seperti sudah dibahas sih sebelumnya, kalau kita ingin cepat selesai untuk buru-buru ke arah tujuan, begitu. Tapi itu wajar nggak sih? Wajar sebetulnya ya, wajar banget ya, kita pengen banget tuh melepas seperti itu. Akhirnya
contoh kayak pengen tidur tapi nggak bisa karena kepikiran terus akhirnya nggak bisa tidur. Disitulah healing ringan seperti meditasi, relaksasi seperti itu perlu dilakukan. Jadi healing itu Jadi harus bukan berarti ganti buat healing kegiatan dulu ya yang kak ya. iya, healing ini kan artinya bukan suatu kegiatan yang harus dischedule-kan saja begitu. Tapi memang kita lakukan karena memang kita butuh begitu ya. Mhm. Ketika memang kayak contoh, aduh kayaknya pengen tidur dulu deh, tapi nggak bisa tidur karena kepikiran. Coba, berarti kita butuh apa? Berarti butuh meditasi, butuh relaksasi. Apa nih ya, karena nggak bisa tidur kepikiran kan akhirnya kita pikiran kayak nggak jernih aja kan kayak gitu kan. Artinya polanya adalah, kuncinya adalah atur pola nafas, tarik nafas dan hembuskan, tarik nafas dan hembuskan. Itu dilakukan cara perlahan-lahan. Tapi kalau mau tahu teknisnya, teman-teman bisa lihat di YouTube itu banyak banget. Dari yang 1 menit, 6 menit, 10 menit, bahkan itu sampai lebih dari 10 menit pun ada. Gitu. Sampai relaksasi itu emang di YouTube itu tuh sampai kita tidur pun juga bisa gitu. Kayak gitu. Oke, jadi pertama balik lagi ke membenahkan pikiran ya bahwa butuh proses Mm-mm, kayak gitu. Mungkin betul. self healingnya mungkin tekniknya kurang tepat saat ini, berarti cari versi yang lain. Salah satunya tadi yang disarankan adalah meditasi pernafasan. Iya, Oke, betul. pas banget nih. Nah, teman-teman gimana? Ada pertanyaan tentang self healing? Ini penting banget loh. Kita akan mungkin perlu banget kita lakuin atau kita praktekkan setelah ini gitu ya. Kita punya masalah atau punya stresor yang berat. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Wah, ini banyak nih yang gabung, makin banyak nih sekarang. Gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Atau dari Kak Wahyu dulu, apakah ada yang mau ditambahkan nih? Mungkin ada yang tadi terlewat gitu, sambil kita tunggu teman-teman untuk tanya. Iya, self healing ini memang karena dilakukan secara individu ya, teman-teman, karena kita perlu proses. Pada dasarnya adalah kita juga harus bisa realistis menerima keadaan, kita juga harus realistis dan mengakui yang namanya emosi-emosi yang muncul. Kenapa sih kita sedih? Kenapa kita harus menangis? Kenapa kita harus marah? Gitu ya. Jadi emosi-emosi negatif maupun positif kita juga harus akui. Jadi jangan sampai kita tidak mengakui emosi-emosi tersebut begitu. Jadi dengan caranya kita menerima atau mengakui emosi-emosi negatif maupun positif, disitulah kita bisa menerima keadaan seperti itu. Nah, healing ini kita butuhkan karena apa? Karena memang pada dasarnya kita secara manusia, secara harfiah, kita punya motivasi untuk yang namanya keluar dari permasalahan tersebut, gitu ya teman-teman ya. Jadi seberapa penting sih self healing ini atau healing ini seberapa penting? Penting banget ya untuk kita bisa lebih jernih dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, gitu ya. Jangan sampai nanti intinya kita melukai diri sendiri, bahkan sampai ada kasus yang namanya karena kita nggak menerima keadaan sampai ke arah kasus-kasus bunuh diri seperti itu kan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu karena memang kita tidak healing, kita terlalu tidak menerima keadaan. Nah, disitulah harus diantisipasi. Mungkin kalau misalkan sudah dilakukan healing nih, sudah berkali-kali tapi kayaknya masih nggak bisa nih gitu kan. Sudah muncul gejala-gejala, kita harus aware terhadap diri sendiri sebetulnya pada dasarnya. Kalau kita sadar dan intinya jangan pernah menutup-nutupi gejala-gejala yang muncul. Karena memang pada dasar tantangannya di sini di lingkungan masyarakat gitu ya. Wah, kalau misalkan alami yang namanya gangguan-gangguan atau masalah mental nih, takutnya di judgement hal yang enggak nih, kurang iman kah atau gimana. Nah, ini kan jangan sampai muncul perasaan seperti itu. Kalau memang butuh bantuan yang namanya secara profesional, begitu ya, artinya sudah healing dan lain-lainnya, sepertinya memang butuh secara profesional. Datang ke psikolog kah, atau ke psikiater kah, atau ke konselor kah, untuk yang namanya mendapatkan masukan-masukan secara profesional, seperti itu. Kuncinya adalah di sini, tambahannya adalah nikmati proses, hargai proses dalam menyelesaikan permasalahannya itu. Karena
Kalau misalkan kita tidak menikmati atau menghargai prosesnya itu, ya healing kita seperti kayak ya cuman healing saat itu begitu kan. Artinya kita tidak menstimulus pikiran kita untuk memikirkan bagaimana nih cara jalan keluarnya untuk keadaan yang kita hadapi saat ini seperti itu. Oke, menarik sekali. Tadi sempat Kak Wahyu bilang tentang apa ketakutan akan stigma-stigma masyarakat ya, bahwa gangguan jiwa dan sebagainya itu sedikit banyak berpengaruh ya Kak ya terhadap proses self healing kita ya Kak. Iya. Iya. Oh ini ada Kak Revi Roshida yang bilang benar di YouTube ada banyak. Aku salah satunya suka relaksasi pakai musik meditasi di YouTube. Nah ini boleh tanya-tanya ke Kak Revi mungkin ya. Mana nih channelnya gitu ya. Oke. Oh ya, Kak, aku jadi muncul satu pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan mereka yang sebenarnya mereka pengen self healing, mungkin mereka merasa oh ya aku butuh self healing, tetapi mereka punya banyak target dan tuntutan, deadline dan sebagainya, merasa oh mereka punya stigma bahwa oh self healing ini menghabiskan waktu, oh nggak bisa nanti aku jadi dan sebagainya. Apalagi kayak Kak Wahyu tadi yang bilang punya double job. Nah, kayak gimana Kak? Saran buat mereka? Ya, ya. Ya, self healing ini apa namanya? Ada kok self healing yang tidak memakan waktu begitu ya, atau menyita waktu. Minimal kalau yang aku lakuin adalah meditasi, atur pola nafasnya, bukan meditasi tapi atur pola nafasnya. Dengan cara singkat, duduk, misalnya perenggangan lah intinya gitu. Kalau misalkan di kantor atau di mana, intinya berhenti sejenak, 1 menit saja untuk diri kita sendiri, agar pikiran kita lebih jernih lagi. Seperti itu. Dengan atur pola nafasnya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, itu kan cara nggak langsung nafas itu masuk ke dalam tubuh kita, menstimulus dan memperlancar peredaran darah dari jantung yang dipompa, gitu ya. Paru-paru mensuplai oksigen ke otak, dan darah mengalir ke otak, dan pikiran darah itu mengalir secara lancar gitu ya di otak kita, seperti itu. Dan itu akan membantu yang namanya pikiran lebih jernih dan lebih tenang kayak gitu. Memang seperti tadi yang saya sampaikan, healing itu kan ada yang sederhana sampai ke arah teknis-teknis. Dari yang sederhana-sederhana itulah begitu ya, kita bisa lakukan di sela-sela waktu kesibukan-kesibukan kita, seperti itu. Jadi ada banyak tekniknya dan ada yang tidak memakan waktu gitu ya. Betul. Dan harus disediakan ya teman-teman, karena tadi kita lihat bahwa dampaknya sangat besar loh ketika self healing ini tidak dilakukan atau tidak efektif gitu. Arahnya malah kemana-mana, ke fisik, ke gangguan mental berat dan lain sebagainya gitu ya Kak ya. Betul, betul. Iya. Oh ini ada pertanyaan dari Kak Revi Roshida. Nah, pertanyaan mungkin tadi udah sempat kita bahas, tapi mungkin boleh Kak dibahas lagi, juga banyak yang baru datang kan ya. Jadi bagaimana kita melakukan self healing yang paling tepat untuk kita? Silakan Kak. Ya, cara untuk menemukan self healing yang tepat adalah pertama, sebelum kita menemukan self healing itu, kita luangkan waktu dulu ya untuk diri kita sendiri, berhenti sejenak gitu ya untuk menenangkan, berhenti dulu aktivitasnya. Karena kalau misalkan kita sambil beraktivitas, pikiran kita kan terus masuk. Artinya kita stop dulu aktivitas, kita tenangkan dulu, relaksasi dulu begitu ya. Dan kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri. Artinya kita temukan, kita tuh sebenarnya butuhnya apa begitu. Apakah meditasi pernafasan, ngobrol, atau cerita, atau bagaimana begitu. Memang balik lagi, self healing ini ditentukan dari individu masing-masing, seperti itu, dari kepribadian individu masing-masing, dan bobot dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Karena dilihat dulu konteksnya, seperti itu. Kalau misalkan kita menghadapi kondisi seperti apa nih, kita butuhnya apa, itu ikuti saja, tapi memang harus hal-hal yang positif. Hal yang positif itu adalah seperti tadi, pilihannya bisa bercerita dengan orang lain, begitu. Aktivitas fisik seperti olahraga gitu ya, olahraga, keluarin yang namanya toksik-toksiknya melalui keringat, seperti itu kan, itu juga bagus ya, seperti itu. Atau untuk misalkan aktivitas harian, misalkan diagendakan untuk yang namanya di hari libur dimanfaatkan untuk kumpul dengan keluarga, orang-orang tercinta, atau dengan liburan dengan teman-teman terdekat, seperti itu.
Iya. Oke, Memang jadi untuk seperti menemukan atau menentukan, untuk menemukan dan menentukan self healing yang tepat itu memang butuh proses, ya Kak ya, untuk karena memang kita nggak bisa namanya oh kita menggunakan satu metode saja. Kita nggak bisa menggunakan satu jenis self healing karena memang balik lagi, kalau misalkan kalau misalkan self healing ini nggak tepat, masih muncul nih perasaan-perasaan, apa namanya, luka batin gitu ya, masih sama seperti itu, cari yang lain, lakukan yang lain seperti itu. yes, oke, baik. Jadi pertama beragam tergantung kepribadian dan preferensi gitu ya Kak Revi. Terus tergantung juga kondisinya, butuhnya seperti apa, seberapa besar bobotnya, seperti itu ya Kak ya. Dan tadi bahwa itu butuh prosesnya banyak. Jadi nggak menutup kemungkinan ya Kak, bisa berubah ya Kak self healingnya. Dulu berhasil Iya, nih aku pakai cara ini. Sekarang kok iya, nggak berhasil? Itu sangat mungkin gitu iya, ya Kak ya. iya, betul. Itu mungkin bisa memungkinkan ya, karena kondisi kan berubah-berubah ya, karena kita hidup itu terus berkembang, terus tumbuh begitu ya, dan pastinya kan variasi sosial yang kita hadapi itu bervariatif. Intinya hidup itu pasti kita alami dengan cara variatif, begitu. Nikmatnya hidup itu karena ya dengan variasi hidup, dengan adanya variasi hidup seperti itu. Nah, pasti permasalahannya muncul secara variatif, dan disinilah kita self healingnya itu untuk problem solving yang kita temukan itu memang perlu yang namanya variasi-variasi seperti itu. Yes. Nikmati aja teman-teman ya variasi hidup. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Rizky Farisi 21 ya. Pertanyaannya seperti ini, batas self healing yang sesuai dan tidak ya yang sesuai dan berlebihan tuh bagaimana ya Kak gitu. Oh iya nih, bisa-bisa ada orang yang ngerasa kayak setiap hari nggak ada pekerjaan, mager, bahan dan bilang itu aku self healing dan nggak produktif gitu ya. Nah, ini mungkin perlu dijadikan perhatian. Thank you, pertanyaannya good question banget nih Kak Rizky. Silakan Kak. Ya, untuk self healing yang sesuai dan tidak berlebihan ya, ini kan balik lagi, apa namanya, yang tidak berlebihan itu, saya jujur agak kurang begitu memahami ya. Mungkin maksudnya bagaimana, boleh ditanya lagi nggak, bisa di uh, Iya, gimana Kak Rizky? Bisa dijelaskan lebih dalam lagi? Mungkin self healing yang tidak berlebihan, mungkin yang terlalu banyak kayak gitu ya. Yang jadi oh misalnya begitu, self healing sehari-hari saya mager terus istilahnya self bahan. healing terus ya intinya gitu ya. Nah, Yes. Tidak artinya kan produktif. ada, kalau itu dibilang alasannya self healing tapi akhirnya tidak produktif begitu ya, ini kan akhirnya muncul permasalahan baru ya. Artinya tujuannya self healing ini kan mengakhiri luka batin begitu ya, luka batin, dan kita kembali lagi pada aktivitas sehari-hari, dan kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap produktif seperti itu. Tapi kalau misalkan healingnya akhirnya tidur seharian, tidak produktif, tidak tidak apa namanya, akhirnya tidak membawa manfaat begitu ya, tidak ada hal-hal yang positif, akhirnya kan itu menjadi permasalahan baru begitu. Kenapa kok lebih memilih untuk tidur? Jangan-jangan itu menjadi salah satu gejala dari stres begitu. Karena kan kalau seseorang yang memiliki stres itu kan ada istilahnya, dia menarik diri begitu. Akhirnya dia lebih mengarah ngantuk, lebih mudah lelah. Nah, kalau misalkan akhirnya tidur terus, itu namanya bukan self healing gitu ya. Itu namanya gejala dari stres. Nah, artinya di situ perlu ditanyakan lagi nih, kenapa saya healingnya tidur terus, misalkan kayak gitu. Artinya kok kayaknya terlalu berlebihan. Apakah sudah sesuai? Nah, berarti kan itu, kalau misalkan kita menyadari kalau itu tidak apa namanya ya, tidak produktif, tidak bermanfaat, tidak menyelesaikan masalah, akhirnya ya itu berarti self healingnya tidak berhasil seperti itu. Bahkan muncul yang namanya gejala baru seperti itu. Wow, jadi harus dievaluasi ya teman-teman. Self healing kita ini menyelesaikan masalah tidak, atau membuat kita menjadi lebih produktif atau siap menghadapi masalah atau realita kehidupan enggak. Kalau enggak, bisa jadi itu tadi ya. Tadi adalah tanda-tanda dari gejala stres atau hal-hal yang lain gitu. Oke, gimana Kak Rizky? Apakah sudah menjawab Kak? Boleh direspon di bawah. Oke.
teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Halo yang baru datang, masih ada yang baru datang ya? Ya mungkin salah satunya tadi dari pertanyaan yang tidak berlebihan tadi adalah ini batas self healing yang sesuai, mungkin ketika itu berhasil ya kak ya, mungkin mengarahnya ke yang tadi hasilnya adalah tadi lebih relax kayak kakak tadi bilang ya. Iya. Istilahnya batas self healing itu kalau misalkan dikatakan berhasil bukan oke, kita lebih relax, tapi dengan relaxnya diri kita, tenangnya diri kita, disitulah kesempatan pada diri kita untuk memikirkan jalan keluar untuk dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi begitu. Bukan berarti sudah relax nih gitu ya. Ya sudah gitu kan. Nggak dipikirin cara jalan keluarnya begitu kan. Nah, akhirnya masalahnya itu tetap akhirnya gitu ya. Karena balik lagi self healing ini kan tujuannya mengurangi. Namanya mengurangi bisa lagi muncul lagi. Bisa kurang tapi bisa muncul lagi kayak gitu. Karena stresornya itu masih ada begitu. Nah, kalau tujuan self healing ini kan tadi juga untuk menerima keadaan, minimal salah satunya di situ. Kalaupun nanti hanya sebatas relax begitu ya, sebatas tenang, tapi kita tidak menerima keadaannya atau berdamai dengan keadaan, akhirnya kan kalau misalkan muncul luka batinnya lagi, ya muncul kondisinya akan balik lagi seperti itu. Artinya tidak ada progres dari upaya self healing ini kayak gitu. Oke, sangat jelas. Gimana Kak Rizky dan teman-teman yang lain, apakah sudah jelas juga? Oke, mungkin ini membawa kepada pertanyaan terakhir dari saya gitu ya Kak. Yang tadi juga Kak udah sempat singgung gitu. Apa sih batasnya bahwa sepertinya kita sudah bukan butuh self healing nih, kita butuh bantuan profesional dalam menghadapi permasalahan ini. Dari kakak apa saja tanda-tandanya dan mungkin memberikan semangat gitu buat teman-teman itu berani mau datang ke profesional. Silakan Kak. Ya. Oke, baik. Ketika kita sudah lakukan self healing begitu ya, karena ini self healing ini adalah healing yang dilakukan secara mandiri, pasti ada batasannya begitu ya, karena ini adalah salah satu metode yang mungkin semua orang tidak semua orang berhasil seperti itu. Ada kalanya istilahnya gagal begitu. Nah, ketika kita sudah healing nih, tapi ternyata beban bobot stresornya lebih besar daripada healing yang kita lakukan. Akhirnya muncul gejala-gejala stres. Ketika kita muncul gejala-gejala stres, seperti misalkan rasa sedih, rasa kecewa, gitu ya, menarik nafsu makan berkurang, menarik diri, akhirnya mudah lelah, misalkan seperti itu. Dan ini bertahan hingga 1 minggu misalkan. 1 minggu berjalan, bahkan sampai 1 bulan. Artinya kalau misalnya sudah 1 bulan kan berarti ke arah gangguan depresi ya, seperti itu ya, 1 bulan lebih seperti itu kan, itu udah menjadi kekhawatiran gitu. Kalau itu sudah menetap setiap hari, terus-menerus, 1 pekan lebih atau 1 bulan lebih, itu kita harus sadari diri dan kita memang perlu, itu adalah tanda-tanda kita perlu yang namanya datang ke profesional, seperti ke psikolog klinis gitu ya. Psikolog memang banyak dan memang untuk masalah kesehatan mental dalam hal klinis seperti ini harus datang ke psikolog klinis seperti itu. Bisa datang ke klinik-klinik yang menyediakan psikolog klinis, puskesmas yang menyediakan psikolog klinis, atau rumah sakit menyediakan pelayanan psikolog klinis seperti itu. Atau misalkan ke psikiater itu, karena kan masalah kalau misalkan sudah mengalami gangguan mental ataupun gangguan jiwa, di situ kan perlu yang namanya pertolongan sebetulnya ya teman-teman. Dan yang perlu dilawan ini untuk diri kita adalah lawan stigma sebetulnya. Dan kita tidak perlu malu untuk datang ke psikolog. Karena memang pada dasarnya saat ini memang stigma atau judgement dari masyarakat, datang ke psikolog jangan-jangan maaf ya nih kalau bahasanya adalah gila ya gitu-gitu kan, itu kasar banget gitu kan. Sebenarnya jangan takut pada dasarnya, selama kita masih membedakan mana yang benar untuk kita, mana yang baik untuk kita, dan mana yang salah dan tidak baik untuk kita, itu kondisi kita sebenarnya masih sehat. Tapi karena ada stresor, akhirnya kita ngalami gangguan secara mental maupun kejiwaan seperti itu. Kalau kejiwaan kan mungkin sudah
butuh bantuan, sangat butuh bantuan ya, karena itu kan sudah mungkin muncul yang namanya halusinasi, delusi dan lain-lainnya, itu butuh didampingi. Tapi kalau gangguan mental kan mungkin masih bisa datang sendiri secara mandiri kayak gitu kan. Apakah di sini balik lagi ke masyarakat, kita jangan ketika ngalami stres jangan ujuk-ujuk mencari obat begitu ya, karena memang di sini kan balik lagi yang menentukan atau meresepkan obat itu kan balik lagi ke profesional. Kalau obat itu ke psikiater atau dokter spesialis kejiwaan. Dan memang individu atau kita yang mengalami gangguan mental itu belum tentu membutuhkan yang namanya obat terlebih dahulu. Ini balik lagi ke diagnosa di psikolog klinis maupun ke psikiater seperti itu. Apakah butuh obat atau tidak? Dan balik lagi, jangan sampai kita terburu-buru untuk selesai. Karena pada dasarnya permasalahan secara psikologis, secara mental itu perlu waktu, butuh proses, begitu ya, untuk memahami diri kita sendiri itu dan menyelesaikan permasalahan pada diri sendiri dan lingkungan yang kita hadapi itu butuh proses. Menghargai proses itu adalah kunci sebetulnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik, wow. Nah, dalamnya teman-teman, pertama tadi adalah ketika self healing kita ini mungkin sudah kita harus butuh pertolongan orang lain adalah ketika ternyata bobot stresornya terlalu berat sehingga nggak selesai nih self healingnya tidak berhasil bahkan sampai 1 bulan lebih begitu ya Kak. Itu adalah tanda bahwa kita butuh bantuan profesional dan jangan takut tadi Kakak sudah bilang karena ya itu tadi kita mengesampingkan pemikiran-pemikiran itu dan jangan lupa teman-teman jangan self diagnose gitu ya, itu bahaya banget. Yeah. Jadi teman-teman harus datang ke profesional, baik itu obat secara medis ataupun secara klinis, psikologi klinis, teman-teman harus datang ke profesional, jangan takut gitu. Gitu. Oke, sebelum menutup Kak, gitu. Ternyata ada satu pertanyaan, kita akan jawab ini dulu gitu ya Kak. Dari Kak Anggra ini, dari Kak Anggra ini katanya, kadang dengan coping merasa relax. Kalau itu dilakukan terus-menerus akan ada efeknya nggak, Kak? Mungkin bisa dijelaskan ya copingnya seperti apa ya, Kak? Copingnya Kak Anggra ini? Ya, mungkin coping ini artinya upaya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi, begitu ya. Dan merasa relax kalau dilakukan terus-menerus, apakah ada efeknya? Ya, seperti tadi, oke, saya paham nih maksud pertanyaannya. Seperti tadi yang saya sampaikan Kak Iswari ya. Kak Iswari, pada dasar ketika kita lihat, disitulah masa keemasan kalau saya bilang ya, di mana kesempatan kita untuk ketika rileks kan pikiran jadi lebih jernih, lebih tenang. Dari situlah kita bisa yang namanya merancang suatu problem solving yang dilakukan seperti itu. Misalkan dan kita juga lakukan diskusi juga gitu ya. Kalau misalkan kita punya permasalahan, kita sudah nih, sudah merancang. Tapi kalau misalnya masih ragu ya diskusikan saja dengan orang-orang sekitar kita, dengan keluarga, suami kah, orang tua kah gitu ya, pasangan kah kayak gitu ya, atau teman-teman. Ini sebenarnya udah tepat belum sih dengan rancangan ini untuk menyelesaikan atau menjalankan dari permasalahan yang saya hadapi begitu. Nah dari situ kan kita untuk meyakinkan. Jadi kalau misalkan hanya coping dan relax gitu ya, terus menerus tapi tidak memunculkan atau tidak ada action untuk menyelesaikan, ya permasalahannya akan menetap begitu terus ya. Akhirnya kita sama aja kayak terjebak dalam suatu permasalahan yang sama. Relax sih bagus ya, relax gitu kan. Artinya kita sudah ada upaya. Sebenarnya pada dasarnya Kak Iswari sudah ada upaya nih untuk menenangkan dulu dirinya, artinya tidak terbawa arus stres, intinya seperti itu. Artinya masih ada upaya, tapi saran saya adalah untuk tetap buat kesempatan ketika saat-saat kita rileks, pikiran jernih, di situ kita membuat suatu jalan keluarnya seperti itu. Baik. Tadi yang digarisbawahi adalah bahwa rileks itu adalah masa keemasan ya untuk bisa merancang solusi yang produktif gitu masalah. Dan tadi diingatkan juga bahwa kita tetap boleh nih diskusi sama orang lain gitu, karena pada akhirnya kita tidak bisa ya Kak hidup sendiri, self healing, semuanya dilakukan sendiri itu tidak bisa teman-teman. Bahkan tadi kita juga sudah sebut bahwa kita butuh profesional juga di beberapa titik mungkin gitu.
Iya, iya betul, Oke, betul banget. iya seperti itu. Oke, teman-teman bagaimana? Apakah sudah mantep nih dengan ilmunya? Sudah puas dengan apa yang kita bahas hari ini? Atau masih ada pertanyaan? Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman boleh tanya langsung mungkin ya ke Kak Wahyu atau Ya, di Psikologi Tanpa Nama juga. Itu. Dan karena keterbatasan waktu, kita akan menutup nih live kita hari ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan datang ke Kak Wahyu atau ke Psikologi Tanpa Nama. Oke Kak, untuk menutup live kita hari ini, silakan Kak Wahyu diberikan waktu untuk memberikan closing statement. oke, baik. Bagi teman-teman, pada dasarnya kita hidup pasti berdampingan dengan stres. Self healing itu perlu dilakukan, tapi kita juga harus hargai prosesnya. Jangan terburu-buru untuk menuju goal atau keluar dari permasalahan tersebut. Seperti itu. Wow, sangat keren sekali. Kita hidup berdamai dengan stres dan bahwa kita nggak boleh buru-buru untuk menyelesaikan atau keluar dari masalah itu. Ada proses yang harus kita terima. Keren banget Kak Wahyu, terima kasih banyak sudah mau Oke. berkolaborasi dengan Psikologi Tanpa Nama hari ini Kak. Ya, terima kasih buat Psikologi Tanpa Nama sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing-sharing ilmu pada sore hari ini. Iya, oke. Sehat selalu, sukses selalu Kak yang dikerjainnya dan lancar-lancar. Amin, amin. Ya, sukses juga buat teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, teman-teman dari Psikologi Tanpa Nama. Ya, sehat-sehat juga, tetap jaga kesehatan. Oke, amin amin. Kapan-kapan kalau ada waktu kita boleh Kak kolaborasi lagi nih, bahas yang Boleh, lain. boleh, boleh. Ya, Oke, wah. boleh, boleh. Nice banget. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang hari ini udah datang, udah join bareng-bareng, udah tanya dan berpartisipasi aktif. Sampai ketemu lagi di Tanpa Nama Talk yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, siapapun nama kalian, Psikologi Tanpa Nama peduli akan kesehatan mental kalian. Kenapa? Karena kalian berharga. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Wahyu. Sama-sama, terima kasih. Selamat sore. Sore, saya tutup live ya.